Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini anggota kami beranggotakan Meta dengan NIM 198.016. Yang kedua ada Akila dengan NIM 198.25040. Yang ketiga ada Sarah, aku sendiri 198.25106 dan Lea dengan NIM 198.25142. Dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil perancangan sistem kami yang berjudul irigasi otomatis berbasis pembacaan sensor kelembapan tanah. Next. Jadi topik ini kami angkat karena pengelolaan air yang tepat sangat penting dalam dunia pertanian modern, terutama untuk menjaga kualitas pertumbuhan tanaman. Melalui sistem ini, kami ingin menunjukkan bagaimana teknologi sederhana dapat memberikan dampak besar dalam efisiensi dan keberlanjutan. Tanah yang memiliki kelembapan ideal merupakan faktor penting dalam keberhasilan budidaya tanaman. Ketika kelembapan tanah terlalu rendah, tanaman dapat mengalami layu, pertumbuhannya terhambat hingga mengalami kerusakan. Di sisi lain, metode irigasi tradisional seringkali kurang efisien karena dilakukan secara manual tanpa mempertimbangkan kondisi tanah secara real time sehingga berpotensi menyebabkan pemborosan air. Melihat permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah solusi yang mampu memantau kondisi tanah dan memberikan air hanya ketika diperlukan. Oleh karena itu, kami merancang sistem irigasi otomatis berbasis sensor kelembapan tanah. Sistem ini bekerja sama dengan membaca kondisi kelembapan secara berkala dan mengatur penyiraman sesuai kebutuhan tanaman, sehingga penggunaan air menjadi lebih optimal. Next. Jadi tujuan dari sistem ini itu adalah kita bisa mengambil data kelembapan tanah dari sensor dan mengevaluasi data tersebut, serta memantau dan mengatur pemberian air secara real time untuk mempertahankan kelembapan tanah. Sistem irigasi otomatis yang kami rancang ini memberikan beberapa manfaat utama, yaitu yang pertama, sistem ini dapat mempermudah pemantauan kondisi tanah secara real time, sehingga petani dapat mengetahui kebutuhan air tanaman dengan lebih akurat. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas pertanian, karena tanaman mendapatkan penyiraman yang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, ada mengoptimalkan penggunaan air terutama pada kondisi sumber daya air yang terbatas, sehingga sistem ini mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan. Dengan memanfaatkan eh, sistem ini, sistem irigasi otomatis diharapkan dapat menjadi solusi praktis dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan pertanian maupun perkebunan. Next. Untuk teori dasar yang kami gunakan dalam pembuatan sistem ini, program ini dirancang untuk penyiraman tanaman dengan memantau tingkat kelembapan tanah secara real time. Sistem ini menggunakan sensor kelembapan tanah sebagai input utama. Sensor akan membaca nilai kelembapan, kemudian program akan mengambil keputusan apakah pompa air perlu diaktifkan atau tidak. Program menerapkan logika percabangan atau if-else untuk menentukan kondisi penyiraman, serta perulangan atau looping agar pemantauan berjalan secara terus-menerus. Data dari sensor disimpan dalam array atau list, sehingga dapat dianalisis, ditampilkan, atau digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi tanah. Ketika nilai kelembapan turun dari batas minimum yang ditentukan, program akan mengaktifkan pompa air hingga kelembapan kembali mencapai ambang aman. Program juga dilengkapi dengan fungsi dan prosedur untuk memisahkan tugas seperti membaca sensor, mengevaluasi kondisi, menjalankan pompa, dan mencatat data. Dengan sistem ini, program irigasi akan menjadi lebih efisien, hemat air, dan minim intervensi manusia, sehingga sangat cocok untuk digunakan pada lahan pertanian atau perkebunan. Next. Selanjutnya, ada dekomposisi.
Di komposisi program kami, yang pertama, inisiasi dan input data berupa waktu, nilai suhu, dan nilai kelembapan tanah. Yang kedua, pembacaan sensor sesuai interval waktu. Yang ketiga, evaluasi kondisi kelembapan. Yang keempat, pengambilan keputusan penyiraman. Yang kelima, eksekusi dan perhitungan penyiraman. Yang keenam, perulangan pembacaan. Dan yang terakhir, output dan penyimpanan data. Selanjutnya, ada pengenalan pola dari program kami, yaitu pola input berupa kelembapan data, suhu lingkungan, dan waktu pengambilan data. Yang kedua, ada pola interval data berupa pengambilan data oleh sistem secara periodik. Yang ketiga, pola keputusan, pengambilan keputusan berdasarkan kelembapan tanah dan suhu. Yang terakhir, pola output berupa sistem menampilkan jumlah pengambilan data, jumlah penyiraman, rata-rata suhu, dan rata-rata kelembapan. Lalu untuk abstraksi yang kami gunakan dalam program ini, yaitu kami itu berfokus pada fungsi utama, yaitu pemantauan kelembapan tanah secara real time dan pengendalian pompa air secara otomatis berdasarkan kelembapan tanah. Aspek penting dalam sistem ini meliputi pembacaan sensor kelembapan tanah secara berkala, logika percabangan untuk menentukan kapan pompa diaktifkan ataupun dimatikan, dan penyimpanan data dalam array untuk analisis pola perubahan kelembapan dari waktu ke waktu. Sedangkan jenis sensor spesifik, detail mekanik pompa maupun aspek antarmuka pengguna dan komunikasi jaringan tidak menjadi bagian penting dalam simulasi program ini. Next. Berikut merupakan algoritma dari sistem irigasi otomatis ini. Nah, sistem akan dimulai dengan kita memasukkan interval pengambilan datanya dalam durasi pengamatan dalam jam. Lalu sistem akan mengambil data kelembapan tanah dan suhu. Akan dicek apakah data tersebut sudah valid atau belum. Jika belum, sistem akan mengambil ulang data kelembapan tanah dan suhu. Jika sudah, sistem akan mulai menghitung kelembapan. Jika kelembapan tanahnya berada di rentang lebih dari 75%, setelah kurang dari 85%, maka tidak akan terjadi penyiraman. Jika tidak, maka akan ada kondisi apakah kelembapan tersebut lebih dari 85%. Jika iya, suhu lingkungannya akan dilihat. Jika suhunya lebih dari sama dengan 25 derajat Celcius, serta kurang dari sama dengan 35 derajat Celcius, maka tidak akan terjadi penyiraman. Jika tidak, maka akan muncul peringatan kadar air terlalu tinggi. Nah, kalau kelembapannya bukan lebih dari 85%, jika kelembapan tersebut berada pada rentang lebih dari sama dengan 65% dan kurang dari sama dengan 75% dan suhunya kurang dari 25%, maka tidak akan terjadi penyiraman. Jika kelembapannya lebih dari 65% dan kurang dari 75%, jika bukan tersebut, maka penyiraman akan dilakukan. Nah, dan jika suhunya bukan berada di kurang dari 25 derajat Celcius, maka tidak penyiraman akan dilakukan setelah
interval yang pengambilan data yang dimau selesai, maka akan ditampilkan ringkasan akhir data pengamatan. Berikut adalah contoh pemrograman bahasa Python dari kelompok kami. Yang pertama, memasukkan fungsi mendefinisikannya dulu, yaitu membaca sensor. Lalu kita masukkan kelembapan dan suhunya. Lalu kita evaluasi kelembapan dan suhunya. Jika 75 lebih dari 75, maka tidak dilakukan penyiraman. Dan jika kelembapannya di atas 85, maka tidak akan dilakukan penyiraman dengan catatan kelembapan tinggi, tapi suhu masih normal. Dan selanjutnya ada kelembapan dalam rentang 65 sampai 75, dan ada kelembapan di bawah 65% yang pastinya disiram, serta definisi lain seperti data kelembapannya, data suhu, dan jumlah penyiraman yang dilakukan. Untuk saat ini, karena sensornya tidak ada, maka dimasukkannya datanya secara manual. Tapi jika dikembangkan, maka bisa menggunakan sensor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.